Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah minggu yang kelima setelah Epifanias pada tanggal 9 Februari tahun 2025 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, ada satu kata bijak yang berkata demikian: hidup adalah perjalanan yang ditentukan oleh tindakan dan cara kita memberi makna padanya. Tentunya kita dapat memaknai perkataan tersebut bahwa hidup yang berfaedah, hidup yang bermakna, hidup yang berguna adalah ketika hidup itu kita jalani dengan berbagai cara dan tindakan yang bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Bagaimana kita dapat menunjukkan hidup yang bermanfaat adalah lewat makna kehadiran kita di setiap langkah kehidupan kita yang punya makna dan manfaat dan memberikan buah di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita. Demikian halnya yang kita simak dari firman Tuhan saat ini, mengesahkan tentang makna dan tujuan kehadiran Yesus ke tengah dunia ini, yaitu mewujudkan suatu transformasi, yaitu perubahan dari situasi yang tidak baik menjadi baik. Dalam perikop ini dikisahkan suatu peristiwa di kala Yesus sedang berdiri di pantai Danau Genesaret. Saat itu adalah masa-masa di saat Yesus baru saja menerima baptisan. Namun sudah ada beberapa hal yang telah ia lalui, di antaranya membuat mujizat mengubah air menjadi anggur, lalu mengajar orang-orang banyak di sinagoge di kota Nazaret, walau Tuhan Yesus sendiri ditolak di kota Nazaret. Dari Nazaret ia berangkat ke Galilea, mengajar di sana dan mengusir roh jahat, dan juga menyembuhkan ibu mertua Simon. Apa yang diperbuat Yesus membuatnya sungguh dikagumi oleh orang banyak, sehingga begitu banyak orang yang berbondong-bondong selalu mengikut Yesus karena mereka rindu untuk mendengarkan pengajarannya.
Demikian halnya yang dikatakan dalam ayat yang pertama dalam perikop ini. Di saat Yesus sedang berdiri di pantai Danau Genesaret, orang banyak datang mengerumuninya, hendak mendengarkan pengajarannya. Apa yang kita lihat di sini bahwa Yesus tidak membedakan tempat untuk memberitakan firman, apakah di sinagogi maupun di tepi pantai. Ia tetap hadir membawa kebenaran firman Tuhan bagi setiap jiwa yang rindu dan haus akan firman-Nya. Dan orang banyak itu menunjukkan kerinduan mereka. Demikianlah kiranya dengan kita pada masa sekarang ini, selalu rindu dan haus akan firman Tuhan, dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Jadikanlah firman Tuhan menjadi makanan rohani yang selalu kita rindukan dan kita terima dengan penuh sukacita. Jemaat yang terkasih, dalam merespon harapan dari orang banyak yang datang menemui Yesus pada saat itu, maka Yesus mencari posisi yang paling tepat agar para orang banyak itu dapat melihatnya dan mendengarnya dengan baik. Kebetulan saat itu ada 2 perahu nelayan, dan ia naik ke salah satu perahu yang adalah milik seorang nelayan bernama Simon. Ia menyuruh Simon menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu duduk di sana dan mengajar orang banyak dari atas perahu tersebut. Apa yang kita lihat di sini adalah bahwa bagaimana Yesus dapat mengubah kapal nelayan menjadi podium, menjadi tempat di mana dia menyampaikan firman Tuhan. Perahu yang biasanya dipakai untuk berlayar dan menangkap ikan, kali ini perahu itu berubah fungsi menjadi sesuatu yang luar biasa dampaknya, di mana sang guru agung itu duduk di atas perahu itu dan mengajar orang banyak. Dari atas perahu, firman Tuhan diberitakan. Biasanya yang ada di perahu itu adalah nelayan dan ikan-ikan. Namun kali ini Yesus hadir. Artinya, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mau hadir dan mengubah keberadaan sesuatu hal yang dianggap biasa menjadi luar biasa. Demikian halnya hidup kita juga dapat diubah Yesus dan dapat Ia pakai seturut dengan kehendaknya, asalkan kita mau memberikannya. Lihatlah bagaimana Petrus yang menuruti perkataan Yesus mengizinkan perahunya dinaiki Yesus untuk menyampaikan firman. Dan akhirnya ada suatu perubahan yang sangat bermakna. Hidup ini juga akan lebih bermakna ketika kita memberikan hidup ini menjadi alat di tangan Tuhan. Apapun yang ada pada kita, baik itu talenta, tenaga, waktu, harta kekayaan, dan segala-galanya yang kita miliki, semuanya hendaknya kita serahkan kepada Tuhan, agar Tuhan menjadikan itu, merubahnya menjadi sesuatu hal yang sungguh lebih bermakna. Mari serahkan semua yang ada dalam kehidupan saudara, agar diubahkan Yesus menjadi lebih bermakna. Saudara terkasih, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan nelayan seperti Simon saat itu, yaitu berlayar dan menangkap ikan yang banyak. Yesus memerintahkan agar Simon melakukannya, namun Simon memberitahu pergumulannya saat itu, di mana sudah sepanjang malam mereka berlayar, tapi belum ada ikan yang mereka peroleh. Namun karena Petrus tahu bahwa Yesus adalah seorang yang penuh kuasa, ia pun menuruti perkataannya. Hal itu tampak di saat Petrus berkata kepada Yesus, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita sering berhadapan dengan berbagai hal yang tidak masuk akal, seperti yang dialami oleh Simon. Secara logika, hal itu mustahil untuk mendapat ikan. Namun karena ia percaya pada Yesus, maka keraguan itu pun dikalahkan. Ia melangkah dalam iman dan berangkat berlayar, menebarkan jalannya seperti yang diperintahkan Yesus. Memang hal yang demikianlah yang perlu kita lakukan. Di tengah berbagai kemustahilan, kita harus mengakui kuasa Yesus sanggup mengubah hal yang mustahil menjadi suatu hal yang mungkin terjadi. Dan memang apa yang diperintahkan Yesus mereka lakukan. Tidak hanya mengiyakan lalu meragukannya, namun dikala Petrus siap melakukan dan benar, ia buktikan melakukan perintah Yesus. Dan hasilnya di luar logika.
Dalam ayat 6 dikatakan, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Bahkan mereka harus meminta pertolongan dari para nelayan yang lain untuk membantu mereka. Dan akhirnya perahu mereka juga hampir tenggelam oleh karena banyaknya ikan yang mereka peroleh. Jemaat Tuhan, yang dapat kita maknai di sini adalah dikala kita turut akan perintah Yesus, maka berkat Tuhan akan berlimpah. Lebih dari yang kita harapkan akan kita peroleh. Inilah yang menuntun kita agar sebagai percaya dan berserah pada Yesus, bahwa Tuhan sanggup melakukan berbagai hal yang melampaui akal dan pikiran kita. Sungguh tak terselami segala yang Tuhan rancangkan atas kehidupan ini. Lalu dikatakan bahwa dikala hal itu terjadi, maka Petrus pun tersentak dengan apa yang telah ia alami itu. Ia tersungkur di depan Yesus. Ia heran, ia kagum, bahkan ia takut melihat Yesus penuh dengan kuasa itu, sedangkan dia adalah seorang berdosa yang tak layak di hadapan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh lewat peristiwa itu dapat kita maknai bahwa perjumpaan yang sungguh dengan Yesus akan mengubahkan hidup kita, akan menyadarkan kita dengan keberadaan kita yang sungguh lemah, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan dosa. Sebaliknya, orang yang belum sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus, ia akan sulit mengaku dosa, ia akan sulit berubah, bahkan akan merasa selalu sebagai orang yang paling benar, yang paling kudus dan tidak berdosa. Kiranya kita dapat berlaku seperti Petrus yang mengaku diri berdosa, tak layak di hadapan Tuhan, namun mau menyerahkan hidupnya untuk diubahkan Yesus. Percayalah bahwa setiap orang yang datang mengaku dosa pada Yesus, dosanya akan diampuni. Tuhan tidak pernah menolak orang yang mengaku dosa. Ketakjuban Petrus akan kuasa Yesus membuatnya sadar bahwa dia sebenarnya belum ada apa-apanya. Dia hanya manusia biasa di hadapan Yesus. Ketakjuban kita akan Yesus, akan segala yang telah diperbuat olehnya, kiranya menyadarkan kita akan keterbatasan kita, sehingga dengan sungguh-sungguh kita mengaku kuasa Tuhan yang sungguh tak terbatas itu. Lalu, sebagai respon Yesus atas pengakuan dan kesadaran dari Simon itu, Tuhan Yesus memberikan suatu peneguhan bagi Simon agar dia tidak takut, sebab Tuhan telah memanggilnya menjadi penjala manusia. Kehadiran Yesus melenyapkan rasa takut dalam kehidupan orang yang sungguh sadar akan segala keterbatasannya. Saudara terkasih, inilah transformasi yang diperbuat Yesus dari seorang yang bergumul menjadi seorang yang bersukacita, dari seorang yang merasa tidak layak menjadi seorang yang dilayakkan di hadapan Tuhan, dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Panggilan itu tidak mereka tolak. Simon bersama Yakobus dan Yohanes merespon panggilan Yesus dengan baik. Panggilan Yesus mereka terima, lalu mereka meninggalkan segalanya, kemudian mengikut Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi penjala manusia adalah panggilan Yesus kepada kita selaku murid-murid Yesus yang hidup pada masa sekarang ini. Ia datang dengan berbagai cara untuk menemui kita, untuk merangkul kita. Banyak hal yang telah ia perbuat di sepanjang perjalanan hidup kita lewat berbagai peristiwa yang membuat kita heran. Sungguh begitu banyak hal yang kita alami dalam hidup ini yang kita rasa di luar kemampuan kita, sulit untuk kita lalui. Berbagai masalah datang silih berganti, namun dikala kita berjumpa dengan Yesus, ia meneduhkan semua permasalahan yang ada dalam diri kita. Situasi hidup yang hampa, kering, tidak memiliki apa-apa, kini menjadi hidup yang berbuah, hidup penuh dengan makna. Yang dulunya kering, tidak punya sesuatu untuk dibagikan, kini hidup kita melimpah dengan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, yang tidak terhingga. Lalu atas semua yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan saudara, apa dan bagaimanakah responmu?
Apakah engkau akan terus berjalan sambil menikmati berkat dan kemurahan yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu tanpa tersungkur di hadapan Yesus dan mengucap syukur kepadanya atas semua kebaikannya itu? Apakah yang akan saudara lakukan atas segala kebaikan Tuhan? Ingatlah bahwa Tuhanlah yang telah memberikan segala yang terbaik dalam kehidupanmu. Ia telah mengubah kehidupan saudara dari kehidupan yang kosong dan hampa, jauh dari Yesus, kini menjadi hidup yang penuh dengan makna. Adapun hidupmu akan menjadi sangat bermakna ketika saudara mendengar dan menerima panggilan Yesus yang berkata kepadamu, "Ikutlah aku, engkau akan kujadikan menjadi penjala manusia." Saudara terkasih, mari terima panggilan Tuhan Yesus, sebab panggilan itu begitu kudus, begitu berharga, begitu bermakna, dan layak untuk diterima. Jangan pernah menolaknya, sebab besar upah bagi orang yang mau ikut dan mau melayani Yesus. Mari pergunakan segala talenta, berkat, karunia yang ada padamu untuk melayani Tuhan Yesus. Mari terima panggilan itu dan jadilah sebagai penjala manusia, agar setiap orang yang belum percaya datang dan percaya pada Yesus hingga beroleh hidup yang kekal. Sekalipun menjadi pengikut Yesus bukan perkara yang mudah, namun menjadi pengikut Yesus adalah suatu kebahagiaan yang sejati. Karena itu, dengan mengandalkan iman percaya pada Yesus, terimalah panggilan itu. Sekalipun saudara harus meninggalkan segala sesuatu, bukan berarti engkau tidak peduli lagi dengan sesamamu manusia. Namun tinggalkanlah segala sesuatu yang selama ini membuatmu jauh dari Yesus. Jalanilah hidup yang baru dalam Yesus. Raihlah hal yang lebih berharga, yaitu perjumpaan dengan Yesus. Ketika saudara mau menerima panggilan itu, menjadi penjala manusia yang siap sedia memberitakan Injil Kristus, berita keselamatan yang hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas panggilan yang Kau berikan bagi kami menjadi penjala manusia. Sungguh Engkau telah mengubahkan kehidupan kami menjadi sangat berarti. Tuntun kami selalu menjadi murid yang setia mewartakan Injil di tengah-tengah dunia ini, agar semakin banyak orang yang percaya padamu. Amin.